Miss? Oke? Satu, dua, tiga, ya. Ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding, dong dong dong, dang dang dang. Aha aha ha, aha aha ha, aha senang. Silakan dulu. Sebelum kita mulai, kita bernyanyi lagu wajib Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, Tuhan padaku. Di sana aku berdiri, menjadi pandu hidupku. Indonesia Tuhanku, bangsa yang baikku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kita belajar tentang coding dan bahasa artifisial ya, yang dibawa oleh siapa? Ibu Tiffany. Siapa Ibu Tiffany itu? Ya. Oke, Miss akan menjelaskan. Di sini ada berpikir komputasional ya, berpikir komputasional. Apa aja tuh Miss yang akan dijelaskan? Miss akan menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Oke, yang kedua menjelaskan konsep dekomposisi. Ketiga, menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah sederhana secara berkelompok. Oke, ada 3 metode kita sini. Yang pertama itu apa? Pengertian berpikir komputasional. Oke, maksudnya itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis dengan pendekatan seperti yang dilakukan komputer. Ya, ini tidak selalu membutuhkan komputer, tetapi membantu kita menyusun solusi langkah demi langkah yang efisien. Mau membuat teh ini harus mempersiapkan alat dan bahan. Oke, ini gambar apa? Ini gambar teh ya. Di sini ada apa saja di sini? Oke, siapkan kalau kita mau membuat teh itu harus dipersiapkan alat dan bahan. Alatnya apa saja? Oke, gelas, kemudian kemudian atau kita bisa membilangkan ini apa? Teh celup. Ya, teh celup. Terus
Ukur dulu. Nah. Oke, kemudian serbuknya. Awas pelan-pelan ya, panas. Oke. Iya. Terima kasih Elsa. Ini dicoba dulu ya. Manis apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Masya Allah. Oke, begitulah cara membuat teh. Nah, berpikir komposional. Ada 4 metode. Sebelum masuk ke sini, Miss ingatkan lagi tadi harus dipersiapkan air hangat atau panas, kemudian sendok, kemudian serbuk, teh celup, kemudian gelas dan gula harus dimasukkan dengan secukupnya, jangan memasukkan semuanya. Ya, pemanisan juga itu nggak baik. Oke, di sini ada 4 metode. Yang pertama itu, jelaskan sekali lagi, berpikir komposional. Ada 4 metode. Yang pertama itu dekomposisi. Ingat ya, dekomposisi. Apa itu, Miss? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar bisa diselesaikan. Contohnya membuat teh. Cara membuatnya yaitu siapkan gula pasir, dan teh. Kemudian tuangkan gulanya secukupnya. Setelah itu tuangkan air secukupnya ke dalam gelas yang telah berisi gula. Jangan terlalu banyak airnya, nanti nggak kemanisan kan? Oke, yang selanjutnya, maka celupkanlah apa namanya ini? Teh celup ini dimasukkan tadi ya kan? Kemudian hingga berwarna coklat. Ya. Kemudian setelah semua tahap diselesaikan semua, setelah sudah selesai semua, kita tinggal minum. Dingin dulu, tapi jangan pas panas-panasnya kan? Ya. Oke, karena si Arsa sudah membuat, Miss kasih sesuatu. Oke, sama-sama. Karena dia telah memberanikan diri ya, maju ke depan. Oke. Yang kedua itu tadi, yang pertama itu dekomposisi. Yang kedua itu mencari atau pengenalan pola, yaitu melihat hal-hal yang berulang atau mirip untuk membantu memecahkan masalah lebih cepat. Maksudnya ini lebih yang penting-pentingnya aja. Ya, contohnya angka ganjil dan angka genap. Yaitu kalau dia genap ada angka berapa? 2, 1 sampai terakhir di sama kalian. Oke, kita mulai dari kanannya Miss. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Oke, kita ulangi. Yang genap itu duduk. Silakan duduk semua. Yang genap itu duduk, yang ganjil itu berdiri. Ayo coba. Rais. Oke, kita mulai dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Oke, nggak ada yang salah ya. Oke, kalau tadi salah, ada hukuman dari Miss ya. Oke, selanjutnya silakan duduk. Ini tadi ya menyebutkan genap, dia duduk. Yang menyebutkan ganjil, dia berdiri. Tidak boleh mengatakan apapun. Itu tadi kita buat kan? Oke, selanjutnya tadi sudah 2, ini selanjutnya yang ketiga. Abstraksi, yaitu menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Contohnya, untuk membuat teh kita hanya perlu bahan menyeduh teh dengan air panas lalu menambahkan gula jika diinginkan. Penjelasannya kita tidak perlu membutuhkan detail seperti mengambil gelas, menyalakan kompor atau menunggu air mendidih. Yang pentingnya saja. Oke, yang pentingnya saja. Kalau di pernah kalian lihat nonton dia apa di cooking itu? Misalnya ada itu di susu, tahu kan susu? Susu kotak. Ada di situ komposisi gula sekian, lemak sekian. Terus cara membuatnya, ambilkan sendok, nggak perlu. Udah kita ambil aja sendok biasa, tidak perlu kita memasak dengan kompor, tidak usah kita apa tadi menyalakan kompor dengan gelas. Di situ tidak perlu dijelaskan lagi, kita udah tahu lah ya kan. Jadi nggak perlu lagi kita harus mengambil gelas. Kita ambil dulu gelasnya. Lalu apa lagi ya? Taruh ke meja. Ditaruh ke meja. Nggak perlu. Kalau mau membuat teh itu nggak perlu. Yang bukan gelas. Oke, kita ambil warna gelas. Terus apa lagi ya? Letakkan gelasnya ke meja. Letakkan ke meja. Nggak perlu kan? Kalau di dapur kita, ke dapur rumah, membuat teh manis itu, udah kita gelas, ambil secukupnya. Udah nggak perlu lagi kita letakkan gelas, nyalakan kompor. Nggak perlu lagi dibilang kayak gitu kan? Oke, seperti itulah yang masuk dengan abstraksi. Oke, yang terakhir itu algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah urut untuk menyelesaikan tugas atau masalah secara struktur atau secara detail ya, yang berurut. Contohnya cara buat mie instan. Bagaimana cara membuat mie instan? Udah segitu aja, tidak perlu gunting bungkus indominya, tidak perlu begitu kan? Baru apa lagi ya setelah digunting, keluarkan indominya, nggak perlu begitu kan? Jadi harus detail berurut ya. Oke, sebelum kita setelah kita memahami 4 metode ini, Miss akan membagikan LKPD-nya. Sebelum Miss membagikan LKPD lembar ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Sudah paham semua? Paham. Oke, Miss akan membagikan. Kasih. Tulis nama, kelas, tanggal.
nama. Iya. Tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini. Iya, tanggal 9. Tanggal 9 Agustus 2025. Sudah? Sudah, Miss. Sudah? Sudah, Oke, Miss kumpulkan. Sudah? Oke, setelah itu Miss akan membacakan nama kalian ya. Kemudian maju ke depan, bacakan hasil kegiatan, hasil kerjanya. Sakinah, silakan maju. Bacakan hasilnya. Saya akan membacakan hasil tugas saya sendiri. Oke. 1. Cara membuat langkah kecil yang diharuskan dilakukan agar mie instan itu siap dimakan. Langkah-langkah kecil membuat mie instan. 1. Siapkan panci, kompor, dan air. 2. Rebus air sampai mendidih. 3. Masukkan mie ke dalam air yang mendidih. 4. Masukkan bumbu ke dalam mangkok. 5. Tuang mie yang sudah matang ke dalam mangkok. 6. Siap dimakan. 2. Kegiatan apa saja yang biasanya selalu dilakukan saat memasak makanan? Tulis 3 kegiatan saja yang sering diulang. Kegiatan yang sering diulang. 1. Merebus air. 2. Mengaduk bahan. 3. Aduk dan sajikan. Oke, terima kasih Sakinah. Karena sudah berani memberanikan diri maju ke depan, ada apresiasi sama Sakinah. Iya, sama-sama. Kemudian Iluan. Saya akan memasak hasil tugas saya sendiri. Iya. Cara membuat langkah kecil Suaranya. yang harus dilakukan agar mie instan itu siap dimakan. Langkah-langkah kecil membuat mie instan siap. Siapkan panci, kompor, air. Rebus air sampai mendidih. Masukkan mie instan ke dalam air yang mendidih. Masukkan bumbu ke dalam mangkok.
Tuangkan mie yang sudah matang ke dalam mangkok siap dimakan. Kegiatan apa saja yang biasa selalu dilakukan saat memasak makanan. Tuliskan 3 kegiatan saja yang sering diulang. Kegiatan yang sering diulang: 1. Merebus air, 2. mengaduk bahan, 3. aduk dan sajikan. Oke, terima kasih kepada Iwan sudah membagikan ini adiknya ya. Saya akan membacakan hasil tugas saya sendiri. Cara membuat nama kecil yang harus dilakukan mie instan itu siap dimakan. 1. Langkah-langkah kecil membuat mie instan. Kuat ya suaranya. 1. Siapkan panci. 2. Rebus air sampai mendidih. 3. Masukkan mie ke dalam air yang mendidih. 4. Masukkan bumbu ke dalam mangkok. 5. Tuangkan mie yang sudah matang ke dalam mangkok. 6. Siap dimakan. Kegiatan apa saja yang bisanya selalu dilakukan buat masak makanan. Tuliskan 3 kegiatan saja yang sering diulang. Kegiatan yang sering berulang: 1. Merebus air, 2. mengaduk bahan, 3. aduk sajikan. Oke, terima kasih Inaya sudah menunjukkan. Ini ada karena sudah memberanikan diri menunjukkan, ada apresiasi. Selamat ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah paham membuat bagaimana cara membuat teh? Sudah paham cara membuat mie instan? Oke, selanjutnya Miss akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita ini. Jadi pelajaran kita hari ini bahwa berpikir komputasional adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan cara berpikir seperti 1. Logis, ya, seperti logis untuk memberikan manfaat. Dengan berpikir komputasional kita belajar untuk apa? Gitu ya, mengerjakan masalah yang masuk akal dan berdasarkan langkah-langkah yang jelas. Ya, langkah-langkah yang jelas. Tadi kayak membuat teh itu langkah-langkahnya bagaimana cara membuat teh. Oke, yang kedua sistematis, yaitu menyusun solusi langkah-langkah secara struktur dan berurutan seperti dekomposisi. Contohnya membuat teh atau membuat mie instan yang tadi ya. Selanjutnya mencari pola, melihat hal-hal yang berulang atau mirip yang membantu memecahkan masalah lebih cepat. Kemudian abstraksi, menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan, atau bisa dikatakan yang pentingnya saja. Itulah yang pentingnya saja. Ambil air, buat gula, buat celupkan tehnya, buatkan air panasnya. Ya, udah begitu saja. Makanya dibuat yang pentingnya saja. Itu disebut abstraksi. Kalau mencari pola itu harus langkah awal-awalnya dulu. Ambilkan gelasnya, terus siapkan sendoknya, terus siapkan air hangatnya, terus panaskan air kompor, nyalakan kompornya. Begitu kalau mencari pola. Kemudian kalau abstraksi itu yang pentingnya saja. Oke? Yang terakhir, algoritma, menyusun langkah-langkah urut yang menyelesaikan tugas atau masalah secara struktur atau bisa dikatakan secara teratur. Ya? Oke, sampai sini ada yang bertanya? Tidak. Apa itu? Logis itu apa? Secara logis itu
berpikir secara logis, secara logika. Ya, secara logika. Yang pentingnya saja kayak seperti kamu ke sekolah naik apa? Pakai apa? Pakai kaki. Nah, itulah yang digunakan yang dikatakan logis. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Oke. Karena sudah selesai hasil pembelajaran kita, Miss akhiri, sebelum Miss akhiri kita membaca Alhamdulillah lagi. Miss akan membaca. Oke, kita sama-sama. Buatkan langkah-langkah cara membuat roti. Buat langkah-langkahnya seperti kita buat tadi teh. Bagaimana cara membuat